Hi everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan mereview produk lama dari brand lokal Tulus, namanya Balance Gel Cleanser. Nah, produk ini sebenarnya udah launch lama banget, sekitar 1 tahunan lalu, tapi baru sempat aku cobain semingguan ini. Nah, kenapa baru aku cobain? Karena aku nunggu mereka untuk nurunin harganya dulu, dan akhirnya impianku terjadi gitu. Akhirnya mereka beneran turunin harga. Jadi harga awalnya ini tuh 189.000, terus turun menjadi 159.000 pada anniversary pertama mereka gitu. Nah, harga turunnya ini tuh harga permanen ya, bukan harga seasonal, bukan harga promo gitu. Jadi beneran turun segitu gitu. Nah, harga yang turun tuh bukan cuma produk cleanser ini, tapi juga produk tonernya gitu, dari 199.000 menjadi 189.000 gitu. Oke, jadi produk cleanser ini memiliki beberapa produk claims yang sudah tertera di box packagingnya. Jadi kalian baca dulu sebelum pakai produknya ya. Nah, jadi produk claimsnya itu deep cleansing, moisturizing, dan pH balancing gitu. Nah, jadi produk cleanser ini memiliki level pH-nya 5,0 sampai 6,0, yang bisa dibilang tuh mendekati level pH alami kulit kita, yaitu 4,7 sampai 5,75, which is a good thing. Kenapa? Karena kalau produk cleanser memiliki level pH yang mendekati level pH alami kulit kita, artinya produk cleanser ini tuh nggak akan bikin kulit kita, kemungkinan besar nggak akan bikin kulit kita terasa kering ketarik setelah dibilas gitu. Karena biasanya produk cleanser yang after feel itu bikin kulit kita terasa kering ketarik itu karena biasanya level pH-nya itu jauh di atas pH alami kulit kita, which is not a good thing gitu. Kenapa penting banget sih produk cleanser itu diformulasikan dengan level pH-nya mendekati level pH alami kulit kita? Karena kulit kita itu memiliki yang namanya acid mantle, jadi kayak ada lapisan yang agak asam gitu. Tujuannya itu sebagai buffer gitu, kayak perantara untuk melindungi kulit kita dari bahaya fungi atau jamur, dari virus maupun bakteri gitu yang dapat merusak kulit kita gitu. Jadi penting banget ya produk cleanser itu diformulasikan demikian gitu. Nah, jujur karena aku ngomong gini karena aku pernah menemukan produk cleanser dari brand lokal yang besar ya, yang sudah terkenal gitu, memproduksi produk cleanser yang level pH-nya itu jauh di atas pH alami kulit kita, dan mereka mengatakan itu nggak masalah gitu, yang penting formulasi akhir keseluruhannya gitu. Wah, tapi kan kita kan kulit kita punya acid mantle gitu, jadi perlu banget produk cleanser yang merupakan produk di tahap pertama skincare rutin kita untuk memiliki level pH yang mendekati level pH alami kulit kita, yaitu 4,7 sampai 5,75 gitu. Nah, itu mengenai level pH di produk cleanser ya. Nah, terus juga ini produk claimsnya itu katanya bisa dipakai pagi dan malam hari. Terus juga katanya ini cruelty free. Terus juga katanya ini fragrance free. Terus juga katanya vegan, dan juga ini kemasannya itu recyclable, bisa didaur ulang, dan juga katanya certified halal gitu. Nah, selain itu di penjelasannya ini, di deskripsinya dikatakan bahwa gel cleanser ini tuh katanya non-stripping, artinya dia klaimnya tidak akan membuat kulit kita terasa kering ketarik setelah dibilas gitu. Nah, ini tuh banyak banget ya penjelasan di packaging boxnya, beneran lengkap banget, kalian tinggal baca aja. Nah, selain produk claims, produk ini juga memiliki 3 key ingredients, yaitu roman chamomile, terus juga ada sweet almond extracts, dan oat kernel extracts gitu. Nah, ini nggak ada penjelasannya kenapa demikian gitu, jadi aku melakukan research dulu di internet mengenai 3 key ingredients itu gitu. Nah, jadi kita mulai dari penjelasan roman chamomile extract gitu. Nah, jadi Anthemis nobilis flower extract atau roman chamomile flower extract itu sebenarnya dia tuh tujuan utamanya sebenarnya sebagai perfuming atau fragrance ya gitu. Nah, tapi sama seperti flower extracts lainnya gitu, biasanya flower extracts itu
manfaatnya skin soothing, itu meredakan kemerahan gitu. Nah, tapi walaupun flower extract itu memiliki benefit untuk kulit, tapi kalian harus ingat yang namanya flower extract itu tujuan utama itu sebagai bikin wangi aja gitu di formulanya gitu. Nah, terus ada sweet almond extract atau nama incinya tuh Prunus amygdalus dulcis seed extract gitu. Nah, ini aku susah menemukan penjelasannya di internet, dan rata-rata kalau aku nemuin penjelasannya tuh dibilangnya skin conditioning, tapi aku nggak tahu lebih detailnya tuh skin conditioningnya tuh apa gitu, apakah melembabkan atau skin soothing atau apapun, itu nggak ada penjelasannya seperti itu. Nah, ini udah aku tulis di sini ya gitu, ada source-nya di mana aku mendapatkan informasinya. Nah, terus juga ada oat kernel extract atau namanya Avena sativa kernel extract gitu. Nah, oat extract itu sebenarnya udah banyak banget dipakai di produk-produk skincare gitu. Nah, salah satunya ada di gel cleanser ini. Nah, tujuannya tuh sebagai antioksidan dan dia juga skin soothing gitu, meredakan kemerahan, dan juga katanya dia juga termasuk anti-inflammatory agent, jadi dia dapat membantu peradangan karena jerawat biasa gitu. Nah, terus juga oat kernel extract ini juga mengandung beta glucan untuk meredakan kemerahan, terus juga lipids, termasuk ingredients yang dapat membantu skin barrier kita, yaitu omega 3 atau alpha linolenic acid dan omega 6 atau linoleic acid gitu. Nah, karena ini produk cleanser, jadi of course ada ingredients yang namanya surfactant atau cleansing agents gitu. Nah, aku menemukan sekitar 4 surfactant di produk cleanser ini, yaitu coco betaine, coco glucoside, decyl glucoside, dan sodium cocoyl isethionate gitu. Nah, keempat surfactant yang aku sebutin tadi itu semua itu gentle dan mild di kulit kita gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir apa yang akan terjadi di kulit kita gitu, apakah surfactantnya bakal bikin kulit kita terasa keringet tarik. Enggak, karena pilihan surfactant yang dipakai adalah yang mild dan gentle gitu. Dan semuanya ini mostly tujuannya tuh sebenarnya untuk bikin foam di produk cleansernya gitu ya, dari mild to foam, jadi foamy banget gitu, dan bikin foam itu terasa kayak creamy rich gitu. Nah, selain surfactant dan selain key ingredients yang aku sebutin tadi, cleanser ini tuh juga memiliki ingredients lain yang beneficial, yang gak kalah bagus manfaatnya untuk kulit kita gitu. Nah, ada glycerin, panthenol atau provitamin B5, ada allantoin, ada kafein, ada green tea leaf extract, dan sodium PCA. Nah, ini aku jelasin ya sepahaman aku. Kalau glycerin dan panthenol itu termasuk ingredients yang jenisnya humectant, yaitu mengikat air dari luar kulit kita dan juga dari dalam kulit kita, tujuannya untuk menghidrasi kulit gitu. Nah, terus ada allantoin. Nah, allantoin ini sifatnya keratolitik, artinya dia tuh juga melembabkan tapi juga bisa eksfoliasi, mengangkat sel-sel kulit di sel-sel kulit yang mati gitu. Nah, terus juga ada kafein yang kalian tahu itu terkenal banget untuk mencerahkan gitu. Nah, terus ada green tea leaf extract. Nah, green tea ini manfaatnya itu banyak banget. Selain dia itu antioksidan, dia juga termasuk humectant gitu ya, jadi dia bisa menghidrasi kulit kita. Dan terus dia juga anti-inflammatory, anti peradangan ya, terus dia juga antimikrobial dan juga anti-aging gitu. Dan terus juga ada sodium PCA. Nah, sodium PCA setahu aku tuh dia tujuannya tuh sebagai humectant gitu ya, dia juga sebenarnya merupakan skin identical ingredient yang sudah ada di dalam kulit kita, dan tujuannya tuh untuk menghidrasi kulit kita begitu. Oke, sekarang masuk ke bagian review. Aku mau mulai bahas dari packagingnya dulu, karena ini sangat amat perlu dibahas, karena aku suka banget sama packagingnya. Pertama dari segi warnanya tuh simple ya, bukan yang berisik warna-warni gitu. Aku nggak suka banget kalau terlalu warna-warni. Terus aku suka sama tulisan font brandnya yang Tulus ini, karena menurut aku ini fontnya tuh kayak yang artistik, estetik gitu. Pokoknya ini kayak keren banget lah gitu. Nah, terus yang aku suka lagi dari packaging kotaknya adalah
informasi mengenai produknya tuh lengkap banget, dari produk claimsnya, terus kayak level pH-nya berapa dan segala macamnya tuh lengkap banget. Jadi tanpa perlu kalian lihat di Instagramnya Tulus pun kalian udah tahu ini itu mengenai produknya gitu loh. Nah terus di packaging tupe pun juga seperti itu gitu loh. Biasanya kan kalau di brand lain ya, kalau di produk cleanser misalnya tuh ya informasi lengkap mengenai produknya ya cuma ada di packaging kotaknya gitu. Tapi ketika kita udah megang produknya pun kayak cuma simpel gitu tulisan-tulisannya. Padahal sebenarnya menurut aku dengan atau tanpa packaging kotak tuh seharusnya di produknya sendiri informasinya tuh juga harus lengkap gitu loh. Dan untuk produk yang Tulus ini tuh lengkap banget gitu, kayak produk claimsnya ada, terus kapan dipakainya, terus key ingredientsnya apa, terus level pH nya berapa, ini pun juga ada gitu loh, bolak-balik gini. Jadi lengkap banget gitu. Dan aku suka sama brand yang memperhatikan sampai sedetail itu gitu loh, bukan cuma detail di packaging kotaknya doang gitu. Nah terus mengenai produknya sendiri, menurut aku konsistensinya tuh lebih kayak jelly gitu, walaupun dia namanya gel cleanser ya, karena dia tuh bukan yang gel yang thick kental padat gitu, tapi dia tuh lebih kayak jelly gitu somehow. Karena waktu aku tuang ke tangan tuh kayak agak-agak runny, kayak cair gitu, tapi masih ada kayak konsistensi kayak gel gitu loh. Jadi menurut aku dia konsistensinya lebih tepat tuh jelly gitu, dan dia tuh nggak ada warna ya, jadi dia tuh clear jelly gitu. Terus pas aku perhatiin dari deket tuh dia tuh kayak ada small bubbles gitu di dalamnya, kayak ada bubbles kecil gitu. Nah terus waktu aku cium tuh dia nggak ada wanginya sama sekali, jadi bener ya klaimnya fragrance free gitu, walaupun di ingredients listnya dan key ingredientnya tuh ada roman chamomile flower extract gitu, ada ekstrak bunga gitu. Tapi waktu aku cium nggak ada wangi sama sekali, jadi kalian tidak perlu khawatir gitu. Nah terus waktu aku usap di kulit aku tuh dia terasa silky yang licin gitu loh gitu. Tapi walaupun dia terasa silky licin gitu, setelah dibilas dia nggak ada residu yang licin gitu loh, kayak dari brand-brand lain. Karena kan biasanya ada produk cleanser dari brand lain yang pada awalnya terasa licin gitu, tapi setelah dibilas tuh residunya masih ada residu licin-licinnya gitu. Tapi untuk cleanser dari Tulus ini sama sekali nggak ada residu licin gitu setelah kita bilas gitu. Jadi itu bagus ya gitu artinya. Nah terus waktu aku pakai dia untuk bersihin daerah sekitar mata tuh dia nggak bikin perih sama sekali. Jadi sewaktu aku pakai ini untuk bersihin area sekitar mata aku tuh ya aku santai-santai aja, karena waktu aku cuci muka area sekitar mata sambil melek pun nggak bikin perih gitu loh gitu. Tapi jangan disengajain masuk ke mata ya, jangan. Maksud aku tuh dia emang nggak bikin perih sama sekali gitu di daerah sekitar mata, dan itu penting gitu loh. Apalagi kalau kalian mau pakai ini sebagai first cleanser maupun second cleanser gitu. Nah mengenai first cleanser dan second cleanser, aku kan memang biasanya pakai facial wash itu emang untuk second cleanser juga kan, karena aku selalu double cleansing di malam hari gitu. Nah jadi aku tuh kalau pakai ini di pagi hari sebagai first cleanser tuh dia nggak bikin kulit aku kering ketarik gitu. Dan aku udah ngetes juga sewaktu aku nge-swatch dan cuci tangan aku pakai si gel cleanser Tulus ini, dia memang terasa agak hydrating tapi nggak bikin kering ketarik gitu. Jadi ya in between lah, nggak yang melembabkan banget tapi nggak yang bikin kering ketarik, jadi kayak agak-agak hydrating gitulah ya, lumayan gitu. Nah waktu aku praktekin di muka aku juga hasilnya sama gitu, nggak bikin kering ketarik. Itu kalau hasilnya sebagai first cleanser gitu. Nah terus aku juga pengen tahu dong kalau misalnya dia dijadikan second cleanser di tahap double cleansing di malam hari, apakah efeknya hasilnya sama gitu. Karena kan ini claimsnya deep cleansing kan, jadi apakah kalau dikombinasikan dengan first cleanser kayak cleansing balm maupun cleansing oil, apakah bakal terlalu deep cleansing gitu. Karena kalau terlalu deep cleansing kan ada kemungkinan bakal bikin kulit
rasa kering ketarik gitu kan kemungkinannya gitu. Nah terus ternyata dugaan aku bener dong. Jadi aku beberapa hari pertama cobain ini dikombinasikan dengan cleansing balm yang biasa aku pakai tuh, malah hasilnya jadi agak-agak kering ketarik di daerah sini, di daerah dagu sampai rahang sini gitu. Agak-agak doang ya, bukan yang kering ketarik banget gitu, cuma agak-agak kering ketarik aja gitu. Nah terus ya aku juga mikir dong, apakah ini emang salah gel cleansernya atau dari cleansing balmnya gitu. Tapi aku pikir nggak mungkin dari cleansing balmnya, karena aku pakai cleansing balm yang sama udah berbulan-bulan dan cuma gonta-ganti facial wash gitu kan. Berarti kan kemungkinan besar penyebabnya adalah si gel cleanser ini gitu kan. Nah terus beberapa hari terakhir aku cobain ini, aku coba kombinasikan dengan cleansing oil dari brand yang berbeda gitu loh, yang juga klaimnya adalah deep cleansing gitu kan. Jadi deep cleansing plus deep cleansing tuh gila bakal kayak gimana di kulit aku gitu kan. Makanya aku cobain pakai cleansing oil ini gitu loh. Nah terus waktu aku cobain itu memang hasilnya sama dengan aku praktekin cobain dengan cleansing balm yang tadi gitu loh. Nah ternyata hasilnya tuh bikin kulit kayak agak-agak kering ketarik di daerah gitu, di daerah dagu sampai rahang sini gitu kan. Nah terus kalian mikir, oh jadi ini bakal bikin kulit kering ketarik ya gitu facial washnya. Menurut aku sebenarnya enggak gitu, karena waktu aku cobain di tangan dan di muka aku sebagai stand alone product cleanser gitu, dia nggak bikin kulit terasa kering ketarik. Ada efek agak-agak hydratingnya kok gitu, karena memang di ingredients listnya emang ada ingredients yang untuk menghidrasi kulit kan gitu. Jadi emang nggak terasa kering ketarik banget gitu, masih bisa dibilang aman lah gitu. Terus kalau ada pertanyaan apakah kalau setelah pakai cleanser ini harus buru-buru dikasih toner atau produk apapun yang hydrating, menurut aku enggak gitu, karena tergantung efeknya di kulit masing-masing gitu. Kalau di kulit aku hasilnya seperti itu sebagai first cleanser dan second cleanser di malam hari gitu loh. Nah jadi aku sebenarnya bisa bilang kesimpulannya adalah dia termasuk yang agak hydrating dan enggak terlalu bikin yang kering ketarik yang bikin kaget dan panik harus pakai produk yang hydrating, enggak gitu. Jadi dia bisa dibilang termasuk produk cleanser yang aku punya lumayan hydrating lah gitu. Karena aku pernah cobain facial wash dari brand lokal lain yang sebenarnya lebih melembabkan daripada ini gitu loh. Tapi ini juga masih lumayan hydrating, jadi ini termasuk cleanser yang bagus gitu. Nah setelah aku jelasin tadi, aku bisa bilang skor hydrating dari cleanser ini 7,5 dari 10, karena dia nggak yang melembabkan banget tapi dia juga nggak yang bikin kering ketarik banget gitu. Jadi tengah-tengah lah, 7,5 skornya dari 10 gitu. Nah terus apakah aku akan repurchase? Aku pribadi akan repurchase sih, karena aku ngeliat packaging aja tuh udah brings joy gitu, udah bikin aku happy gitu. Dan aku pas pakai ini tuh selalu happy karena selain packagingnya tuh aku suka dia tuh kayak konsistensinya tuh kayak jelly gitu dan rasa silky licin gitu di kulit aku waktu dipakai gitu. Jadi apa ya, ada sensory experience yang enjoyable gitu loh, yang aku selalu enjoy ketika pakai ini gitu. Jadi aku ya bakal repurchase sih. Dan menurut aku penting banget kalian tuh kalau skincarean tuh yang bikin kalian happy dan kalian tuh enjoy gitu loh melakukannya gitu loh, bukan yang karena terpaksa atau gimana gitu. Karena pakai skincare itu kan sesuatu yang kayak termasuk kayak self care gitu kan, dan harusnya itu bikin kalian enjoy, relax gitu, nggak yang jadi terbebani gitu. Aduh belum skincarean ini, jangan kayak mikir gitu, karena ya ini bisa membantu kalian untuk kayak melepas penat gitulah di penghujung hari gitu pakai skincare gitu. Jadi kayak si Tulus Gel Cleanser ini menurut aku salah satu produk skincare yang menurut aku pribadi enjoy pakainya dan bikin aku happy. Oke, segitu aja review aku mengenai Balance Gel Cleanser dari brand lokal Tulus. Maaf kalau penjelasannya agak panjang, tapi semoga paham ya. Nah, semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you all next time. Bye!